akan ceritain tentang istri keduanya Raja Henry VIII, yaitu si Anne Boleyn. Selain dia memang kontroversial, juga tentang kematiannya, cara kematiannya yang menyedihkan, tragis, dan gitu ya. Kita akan bercerita dulu ya tentang latar belakang keluarga si Anne Boleyn ini. Karena pasalnya, Anne Boleyn ini juga memiliki peran yang sangat penting terhadap kejadian pemisahan gereja Katolik Roma dengan terbentuknya gereja Inggris yang kebanyakan di situ agama Protestan gitu. Jadi di saat-saat inilah Raja Henry VIII memutuskan untuk membentuk gereja Protestan pertama di Inggris gara-gara Anne Boleyn ini nih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Wah, ketemu lagi ya. Makasih buat semuanya yang udah datang ke channel YouTube-nya aku buat ngedengerin cerita-cerita serunya lagi. Karena kali ini yang sekarang kita lagi bahas adalah cerita seputar kerajaan Inggris. Kalau di video sebelumnya aku ceritain tentang istri-istri Raja Henry VIII dari 1 sampai ke 6. Kemudian juga di video yang sebelumnya banget aku ceritain juga istri pertamanya, yaitu Ratu Catherine of Aragon. Nah, sekarang aku akan ceritain tentang istri keduanya Raja Henry VIII, yaitu si Anne Boleyn. Kalau misalnya kedengerannya Anne Boleyn itu adalah tokoh antagonis karena dia merebut gitu ya, merebut Raja Henry VIII dari tangan dari istrinya tercinta gitu ya, karena berawal dari selingkuhan jadi istri raja. Wah, kesannya antagonis banget ya. Padahal sebenarnya sih nggak seantagonis itu, ada sisi baiknya juga. Ya udah, nggak perlu berlama-lama, kita dengerin ceritanya. Check it out. Jadi di antara semua istri-istri Raja Henry VIII ya, kelihatannya cerita tentang istri kedua si Anne Boleyn ini yang paling terkenal karena selain dia memang kontroversial, juga tentang kematiannya, cara kematiannya yang menyedihkan, tragis, dan gitu ya, karena dia meninggalnya karena dipenggal gitu ya. Nah, jadi sebelum kita bercerita tentang bagaimana Anne Boleyn akhirnya menjadi Ratu Inggris, kita akan bercerita dulu ya tentang latar belakang keluarga si Anne Boleyn ini. Karena pasalnya, Anne Boleyn ini juga memiliki peran yang sangat penting terhadap kejadian pemisahan gereja Katolik Roma dengan terbentuknya gereja Inggris yang kebanyakan di situ agama Protestan gitu. Jadi di saat-saat inilah Raja Henry VIII memutuskan untuk membentuk gereja Protestan pertama di Inggris gara-gara Anne Boleyn ini nih. Jadi Anne Boleyn ini sebenarnya tidak diketahui secara pasti lahirnya tahun berapa gitu ya. Bisa diperkirakan dia lahir di antara tahun 1501 sampai 1507 di bulan Juli di Blakenhall, Norfolk, Inggris. Anne Boleyn ini merupakan anak dari Thomas Boleyn yang merupakan bangsawan dari Wiltshire dan ibunya yang bernama Elizabeth Howard ya. Dan Anne ini kalau nggak salah anak yang ketiga. Jadi kakaknya tertua namanya ada Mary, yang kedua namanya Edward, yang ketiga si Anne ini. Meskipun Thomas Boleyn bukan merupakan seorang raja seperti orang tua dari Catherine ya, tapi ini keluarga ini memiliki latar belakang keluarga yang bukan berasal dari biasa-biasa aja ya, bangsawan lah zaman dulu tuh. Karena Thomas Boleyn ini merupakan cucu dari Geoffrey Boleyn yang merupakan wali kota London pada tahun 1547. Jadi meskipun mereka bukan berasal dari kalangan raja, tapi mereka termasuk salah satu kalangan bangsawan yang dihormati saat itu. Jadi Thomas Boleyn ini merupakan seorang diplomat dan anggota pengadilan di saat kekuasaan Raja Henry VII. Anne dan saudara-saudaranya dibesarkan di lingkungan yang prestisius. Jadi si Thomas ini pinter nih, dia punya 3 orang anak yang mana dia sudah tahu kapasitas atau kelebihan dari masing-masing anaknya ya. Thomas Boleyn juga dikenal sebagai orang yang pintar dan bisa berbahasa Prancis. Dia merupakan seseorang yang sangat ambisius, dan karena dia memiliki karakter yang baik, jujur, kecerdasan yang tinggi, maka ayah dari Anne Boleyn ini dipercaya oleh Raja Inggris di saat itu menjadi kepala bea cukai di Calais oleh Raja Henry VII. Nah, itu dari pihak bapaknya nih. Nah, pihak ibunya juga nggak kalah prestisnya
tugasnya karena dia berasal dari keluarga bangsawan dan merupakan anak dari The Duke of Norfolk kedua. Jadi keduanya adalah orang-orang bangsawan. Nah, lahirlah si Anne ini sebagai putri ketiga mereka. Nah, tadi udah dibilang kan kalau si Anne itu adalah anak ketiga, tapi di sini aku revisi ya. Jadi kakaknya itu namanya bukan Edward, tapi namanya adalah George. Jadi Anne merupakan anak ketiga. Yang pertama kakaknya itu namanya Mary Boylan. Yang kedua namanya George Boylan. Yang ketiga baru si Anne ini. Karena Thomas sudah tahu nih, udah kelihatan dari kecilnya kalau si Anne itu anaknya cerdas, cantik, dia lebih cantik dibandingkan dengan kakaknya. Nah, mereka berdua anak perempuan ini disekolahkan di sekolah yang terbaik dan dia akhirnya tumbuh menjadi gadis yang memiliki kepintaran yang serba bisa ya. Sama kayak Catherine of Aragon, makanya Catherine itu merasa tersaingi oleh Anne karena dia pertama dia pintar memasak, menjahit, kemudian dia juga bisa berbahasa Spanyol dan Prancis. Nah, karena kepiawaiannya itu, pada saat mereka remaja, Thomas mengirimkan kedua putrinya ke Ratu Claude sebagai dayang-dayangnya. Ratu Claude ini adalah istri Raja Prancis yang pertama, dan di sanalah Anne banyak belajar tentang budaya Prancis, gaya hidup Prancis yang memang saat itu menjadi pusat dari pusat mode, pusat ekonomi dan juga pusat pengetahuan pada saat itu. Dan setelah menjadi dayang dari Ratu Claude, Anne Boleyn ini kemudian menjadi pengikut agama Protestan, dan saat itu memang gerakan yang sedang berkembang di Eropa itu adalah penyebaran agama Protestan yang cukup banyak. Nah, pandangan agama Anne dan kepercayaannya yang sangat kuat memainkan peran penting dalam perjalanan hidupnya ketika dia menikah dengan Raja Henry VIII. Nah, di antara kedua kakaknya, si Mary sama si George ini, Anne memang terlihat lebih menonjol dari segi kecerdasannya. Makanya si Thomas sudah punya feeling anak ini pasti bakal jadi seseorang yang hebat lah. Nah, akhirnya dibandingkan dengan si Mary, Anne itu diberi pendidikan yang jauh melebihi kakak-kakaknya. Dia disekolahin musik, dia disekolahin agama yang bagus, dia disekolahin ilmu-ilmu sains karena harapan orang tuanya bertumpu pada si Anne ini. Nah, di akhir masa remajanya, Thomas kembali mengirimkan Anne ini ke Austria menjadi dayang Ratu Margaret. Ya, Anne melakukan perjalanan ke istana Burgundia namanya, dan selama berada di sana Anne banyak belajar macam-macam. Dia menyaksikan budaya istana yang mewah dan lembut, dan kemudian itulah cikal bakal yang membentuk cita-cita Anne. Dia ingin menjalani kehidupan sebagai ratu di salah satu negara Eropa. Selama melayani Ratu Margaret, Anne ini ternyata mampu beradaptasi dengan baik, padahal dilihat dari usianya dia masih sekitar di 16-17 tahun. Dan dengan kecerdasannya dia berhasil mencuri hati Ratu Margaret karena senang nih punya pelayan yang cantik, yang pintar dan mampu beradaptasi dengan cepat dan memiliki kemampuan bahasa Prancis yang fasih. Bahkan saking sayangnya ya, Anne itu dijadikan salah satu dayang yang paling difavoritkan oleh Ratu Margaret. Tapi pada tahun 1514, Anne dipindahkan secara paksa dari Ratu Margaret ke Perancis. Dia dipaksa untuk menjadi pelayannya di istana Raja Louis ke-12. Nah, kenapa dipaksa ke sana? Jadi ceritanya, pemindahan Anne ini dilakukan karena pada saat itu istri dari Raja Louis XII, yaitu Anne of Brittany, itu tuh meninggal dunia. Dan Raja Louis meminta pada Raja Henry VIII, ya, Raja Henry VIII yang sudah menikah dengan Ratu Catherine ini, tolong dong, saya ingin nikah sama adik kamu. Nah, namanya tuh Mary Tudor, ya, adik ketiga dari Raja Henry ke-8 itu namanya Mary, dan Raja Louis ke-12 ingin nikah sama adiknya si Mary Tudor ini. Akhirnya pernikahan berlangsung dan Mary Tudor memilih dayang-dayang. Dia kan setelah pindah kenegaraan, dia diberi wewenang nih, boleh kamu pilih dayang mana yang ingin dibawa ke negara Spanyol. Nah, akhirnya si Anne Boleyn ini diambillah ke sana karena mereka sudah tahu nih, Anne Boleyn ini sudah terkenal seantero Inggris kalau dia adalah seorang dayang yang mudah beradaptasi dengan baik, cerdas, cantik, wah pokoknya perfecto untuk dijadikan orang kepercayaan. Dan akhirnya dibawalah si Anne Boleyn ini untuk menjadi dayangnya Mary Tudor di Prancis. Oke, akhirnya diboyonglah si Anne Boleyn ini untuk menjadi dayangnya Ratu Mary Tudor ya, untuk mendampingi Raja Louis ke-12. Dan ternyata kepergiannya juga nggak cuma sendirian. Jadi kakaknya Mary Boleyn ini juga sama dipilih oleh Ratu Mary Tudor
untuk bareng si Mary Boleyn. Nah, sama-sama Mary nih soalnya ya. Jadi Ratu Mary Tudor memilih Mary Boleyn dan Anne Boleyn sebagai salah satu dayangnya untuk dibawa ke Prancis. Nah, seperti itu. Oke. Nah, karena kecerdasannya berbahasa Prancis yang fasih, maka Anne Boleyn ini menjadi translator di negara tersebut dan memiliki memiliki pekerjaan yang sangat penting di sana. Tapi masalahnya setelah beberapa tahun kemudian Raja Louis XII meninggal dunia. Akhirnya kan jadi janda tuh si Mary Tudor tuh. Nah, akhirnya Mary Tudor kembali lagi ke Inggris. Tadinya Anne Boleyn sama Mary Boleyn ini mau balik juga ke Inggris, cuman ditentang sama bapaknya. Kata bapaknya, udahlah, kalian kan masih muda, udah kalian jadi dayang dulu aja di sana. Siapapun raja dan ratunya, kalian kerja dulu di sana, cari pengamas sebanyak-banyaknya, gitu. Janganlah kalian pulang dulu ke Inggris, gitu. Nah, akhirnya mereka berdua nurut kan apa kata bapaknya. Cuman sayangnya si kakaknya Anne ini, yang namanya Mary Boleyn ini, dia itu rada-rada genit. Jadi memang dia sudah basicnya dari awal itu ternyata suka genit sama banyak laki-laki, jadi cewek selingkuhan lah ya. Nah, yang jadi permasalahannya adalah ternyata salah satu selingkuhannya Mary Boleyn ini adalah Raja Prancis I yang tempat kerjanya dulu loh ya, yang tempat kerjanya dulu Ratu Margaret itu. Nah, si Mary Boleyn ini jadi salah satu selingkuhannya dan rumor itu dengan cepat merebak lah, malu lah akhirnya sampai ke telinga bapaknya. Akhirnya bapaknya marah, dia bilang gini, kamu Mary, kau bikin malu saja, kau bikin malu bapakmu, nama bapakmu tuh baik di Inggris ini, kamu bikin malu nama keluarga, udahlah pulang aja, baliklah kalian berdua ke Inggris, kata gitu. Akhirnya ya si Anne gak tahu apa-apa, ikut baliklah dia sama si Mary Boleyn ini ke Inggris, balik sama orang tuanya. Dan akhirnya nggak selama berapa lama, di tahun 1521 Anne Boleyn dan Mary Boleyn kan balik lagi tuh ke Inggris untuk menutupi aib kakaknya ya, si anak pertamanya si Mary Boleyn ini. Akhirnya Thomas menikahkan Mary Boleyn kepada salah seorang pria yang bernama William Carey. Udahlah, nama kau sudah buruk gitu kan, udah mendingan kamu nikah aja di sini biar nama kau jadi baik gitu. Nah, setahun setelah mereka kembali ke Inggris, Anne dan Mary ini kembali ditawarkan untuk bekerja menjadi pelayan istana di kerajaan Inggris ya. Jadi dayangnya Ratu Catherine of Aragon ya. Jadi diambil menjadi dayangnya istri pertamanya Raja Henry ke-8 dan disitulah mulai terjadi cerita ini. Nah, jadi kan si Anne sama Mary ini kan kerja kan, jadi dayangnya Ratu Catherine of Aragon ini. Nah, ini watak si Mary yang tukang selingkuh itu ternyata meskipun dia sudah menikah, ternyata jiwa-jiwanya masih timbul. Akhirnya dia mengulangi kesalahannya dengan menjadi wanita simpanannya Raja Henry VIII. Yang mana Raja Henry VIII itu kan red flag ya kan, banyak banget selingkuhannya, salah satunya itu si Mary Boleyn ini. Nah, si Mary Boleyn ini menjadi selingkuhan Raja Henry VIII selama 4 tahun. Tapi seperti kebanyakan wanita-wanita simpanan Raja Henry VIII, abis manis sepah dibuang. Jadi setelah udah bosan sama si Mary Boleyn, akhirnya dicampakkan lah si Mary itu. Nangis dia, cerai sama si Williamnya, nggak dapat raja pula. Nah, makanya berkaca dari situ, ngelihat dari pribadi kakaknya seperti itu, si Anne tuh udah hati-hati sama Raja Henry VIII. Meskipun Anne tahu Raja Henry VIII punya hati sama si Anne. Bahkan saking tertariknya Raja Henry VIII sama si Anne, dia minta kamu mau nggak jadi selir saya. Dan Anne tentu saja menolak dong, karena dia udah tahu nih reputasi Raja Henry. Mana mau lah aku dijadikan simpanan kamu, cadangan aja. Nanti kamu kalau misalnya udah bosan sama aku, dicampakkan lah aku seperti kakakku. Jadi si Anne itu berbeda sama kakaknya Mary. Anne punya kriteria khusus siapa laki-laki yang boleh meminang dan menikahi dirinya. Nah, jadi karena si Anne ini punya kriteria khusus siapa laki-laki yang boleh menikahi dirinya, jadi ada banyak laki-laki yang ditolak nih sama si Anne, padahal secara keturunan bagus-bagus. Jadi yang pertama, dia dijodohkan sama ayahnya dengan James Butler. Dia keluarga bangsawan yang sangat terkenal di Inggris ya. Singkat cerita, James Butler itu meminta izin kepada Raja Henry VIII untuk menikahi Anne. Ini ya untuk sekedar informasi, jadi zaman dulu tuh kalau setiap bangsawan yang ingin menikah, dia itu harus meminta persetujuan raja
gitu. Nah, akhirnya diberilah izin sama Raja Henry VIII untuk menikah. Tapi si Anne itu nggak tahu kenapa hatinya masih ragu. Akhirnya dia ngundurin tanggal pernikahannya sampai akhirnya membuat calon suaminya itu marah dan merasa ini kayaknya nggak bener-bener nih mau dinikahin sama saya. Udah deh, batal aja gitu. Nah, udah kayak gitu yang kedua, Anne itu akhirnya mau menikah dengan pria yang ia sukai bernama Henry Percy ya. Henry Percy ini merupakan seorang pangeran dan pewaris dari Earldom of Northumberland ya. Tapi masalahnya ketika meminta izin sama Raja Henry VIII ditolak. Gak diizinkan sama Raja Henry VIII, alasannya keluarga dari Boleyn ini gak punya kesetaraan sampai dia boleh menikahi keluarga raja lah, itu seperti singkat ceritanya. Nah, akhirnya ya udahlah karena nggak diizinkan, Anne pun mencari pria lain deh. Ya udah, akhirnya dia bertemu dengan yang namanya Thomas White ya. Dia merupakan seorang penyair terkenal yang sangat dihormati dan juga memiliki wajah yang tampan. Tapi pas baru mau kewong, ketahuan kalau si Thomas ini udah punya istri. Mundurlah si Anne, nggak mau dia dijadikan istri kedua ataupun istri simpanan. Nah, sudah jadi dia makin pemilih. Di usianya yang sudah di 20 something dia belum nikah gitu. Akhirnya bapaknya kelimpungan. Ini si Anne maunya gimana, mau kawin sama siapa ini anak? Karena kan di zaman dulu tuh usia belasan tahun udah disuruh nikah kan ya. Dan seiring dengan kejadian tersebut, ternyata hubungan Raja Henry VIII dengan istrinya, yaitu Ratu Catherine of Aragon ini sudah mulai memburuk nih. Karena Ratu Catherine kan belum kunjung punya anak laki-laki dan Raja Henry udah mulai berselingkuh ya kan. Salah satunya kan selingkuhannya kakaknya ini. Nah, masuklah dia ujung-ujungnya tertarik sama si Anne ini karena Anne Boleyn, karena dia udah sering jadi dayang di Austria, dayang di Prancis. Jadi mode pakaiannya itu tuh dia dikenal sebagai dia kayak punya kemampuan untuk membuat dirinya stylish dan menjadi role model wanita pada zamannya untuk model yang dipakai Anne itu selalu bagus gitu loh ya. Karena kecantikannya, kemudian dia modis, kemudian dia juga cerdas dan pemberani. Akhirnya terdengarlah nama Anne Boleyn itu ke telinga Raja Henry dan akhirnya Raja Henry tuh pengen tahu yang mana sih yang namanya Anne Boleyn gitu ya. Karena selama ini kan dayang-dayangnya itu tidak selalu bisa bertemu dengan Raja Henry VIII. Singkat cerita mereka diberi kesempatan untuk bertemu dan jatuh cintalah Raja Henry VIII ke Anne Boleyn ini. Nah, karena si Anne itu cerdik, nggak mau dijadikan istri simpanan ya, dan takut dicampakkan seperti nasib kakaknya. Akhirnya Anne bilang sama si Raja Henry, ya kira-kira beginilah ya, Pak Henry, kalau misalnya Bapak kebelet banget pengen nikah sama saya, Bapak tolong ceraikan itu istri pertamanya Pak. Saya nggak mau jadi istri kedua, saya nggak mau jadi istri simpanan, saya nggak mau dijadikan cadangan ya. Bapak ceraikan dulu istri Bapak, baru Bapak lamar saya dan jadikan saya Ratu Inggris. Nah, di situ Henry kaget dong ya, karena kan cuman si Anne ini yang berani ngomong kayak gitu. Kalau yang lain dideketin sama dia kelepek-kelepek mau dijadikan simpanan, Anne nggak mau. Akhirnya Henry cari akal gimana caranya dia bisa bercerai dengan Catherine. Apalagi di agama Katolik yang namanya perceraian kan dilarang. Nah, dia akhirnya dibisikin sama Perdana Menterinya, Raja Henry, gimana kalau Anda mengajukan pembatalan pernikahan? Karena kalau misalnya kalian kalau kalian mendengar video aku sebelumnya yang bercerita tentang Catherine, ya, Catherine itu kan dulunya menikah dengan Arthur, kakaknya Raja Henry, dan akhirnya Catherine mengajukan pembatalan pernikahan karena Arthurnya sudah meninggal dan akhirnya menjadi istri Henry. Nah, di situ Paus sudah nggak setuju sebenarnya karena nggak boleh tuh nikah dengan janda atau istri yang mantan suaminya itu adalah kakak atau adiknya kita gitulah, seperti itulah ya. Nah, tapi karena mereka tetap bersikukuh menikah, akhirnya di situ dia melihat ini ada celah nih. Udah kita bilang aja sama Paus bahwa pernikahan saya dengan Catherine ini bisa dibatalkan dengan alasan tidak disetujui oleh agama. Ya, jadi Henry itu pengen mengajukan pembatalan pernikahan dengan Catherine. Nah, si Catherine nggak mau dong dia diceraikan dengan cara seperti itu. Loh, dulu kan saya sudah mengajukan pembatalan pernikahan dengan kakak kamu Arthur. Jadi pernikahan yang sah saya ya sama kamu. Saya nggak mau cerai karena di agama saya, Catherine kan Katolik, di agama saya nggak boleh cerai. Gitu. Nah,
dari situlah saking cintanya Henry sama Anne Boleyn, kan Anne Boleyn itu penganut agama Protestan. Nah akhirnya sama si Anne dibisikin, kalau misalnya seperti itu kamu harus keluar dari Katolik, kamu bikin gereja baru yang dimana kamu punya wewenang untuk menyetujui pembatalan pernikahan dengan Catherine. Akhirnya saking bucinnya, Raja Henry memutuskan untuk memisahkan kerajaan Inggris dengan gereja Katolik Roma dan mendirikan gereja baru di Inggris, gereja Protestan, dan menunjuk dirinya sendiri menjadi kepala gereja itu. Karena itu dia punya wewenang untuk melakukan pembatalan pernikahan dirinya dengan Ratu Catherine. Nah, Ratu Catherine diceraikan. Akhirnya beberapa hari kemudian menikahlah Raja Henry VIII dengan Anne Boleyn, dan jadilah Anne Boleyn sebagai Ratu Inggris dan menjadi ratu kedua untuk Raja Henry VIII. Nah akhirnya Raja Henry VIII menikahlah dengan Anne di tahun 1533, dan di mana Anne dinobatkan sebagai permasyuri Inggris, dan sebagai ratu Anne memainkan peranan penting sebagai ratu dengan membesarkan agama Protestan ya di saat itu, karena dia penganut Protestan yang taat. Kemudian dia juga memperjuangkan reformasi pendidikan dan mendukung seniman dan penulis saat itu. Salah satunya adalah Thomas Wyatt yang sempat dia cintai itu, tapi dia nggak jadi nikah karena ternyata punya istri, karena dia memang nggak mau gitu ya jadi istri simpanan gitu. Nah karena kan tujuan Raja Henry VIII untuk menikah itu dia pengen punya anak laki-laki sebagai penerus dinasti Tudor kan. Nah akhirnya setahun kemudian happy nih, Anne Boleyn ini akhirnya mengandung ya. Dia berharap banget anaknya itu anak laki-laki, karena kan dia tahu Raja Henry menceraikan Ratu Catherine karena Ratu Catherine nggak bisa ngasih dia anak laki-laki kan. Nah singkat cerita, ketika dia lahir, anaknya perempuan, dikasih nama Elizabeth. Pada saat dia lahiran, Ratu Anne sedih banget karena dia takut membuat suaminya sedih. Nah, saat itu Raja Henry memang dia kecewa, tapi dia bilang nggak apa-apa, kamu kan masih muda, kita punya waktu yang cukup panjang untuk bisa mendapatkan anak laki-laki. Udah usaha aja dulu gitu. Nah, ternyata setelah kelahiran Elizabeth, tahun-tahun berikutnya Anne itu sempat 2 kali hamil tapi keguguran. Jadi kayak karma dari Catherine ya. Nah karena dia keguguran terus, akhirnya para bangsawan dan rakyat saat itu menjadi tidak simpatik sama Anne. Karena tahulah Anne itu kan cara dia untuk menjadi ratu aja sebenarnya di mata rakyat itu udah nggak bener tak ya kan. Disuruhlah si Catherine itu diceraikan. Nah sekarang ketidakmampuannya untuk melahirkan anak laki-laki itu semakin menurunkan menurunkan kepercayaan rakyat bahwa udahlah kalau kayak gitu kamu percuma juga jadi ratu Inggris, nggak bisa kamu kasih anak laki-laki buat si Henry ini. Gimana dinasti Tudor bisa terus lanjut kalau misalnya tidak ada laki-laki sekarang gitu kan. Nah karena si Anne ini memang orangnya itu pemberani, dan dia juga orang itu nggak mau disuruh-suruh. Sering banget suruhan-suruhan dari Raja Henry itu ditentang sama dia. Dan lama-lama Raja Henry itu muak. Udah kamu gak bisa ngasih aku anak laki-laki, banyak pula tingkah kamu selalu ngelawan sama aku. Sudah, kamu aku ceraikan aja. Nah, karma pun dimulai ya. Jadi jiwa playboynya si Henry itu kembali berkobar ketika si Anne ternyata tidak bisa memberikan dia anak laki-laki. Nah, sekarang masalahnya Anne itu tidak mungkin diceraikan juga karena tidak ada alasan yang bisa dipakai seperti yang sebelumnya. Pembatalannya tuh mau dibatalkan pernikahannya, alasannya apa? Nggak punya Raja Henry. Akhirnya karena dia dalam saat itu dia sudah memiliki selingkuhan yang dia cintai yang namanya Jane Seymour ya. Ini benar-benar kayak berulang gitu loh ya, kayak deja vu gitu. Pada saat dia ingin bercerai dengan Anne, dia sudah memiliki selingkuhan yang bernama Jane Seymour dan lagi tergila-gila gitu. Nah akhirnya Raja Henry mikir, gimana caranya saya bisa menceraikan si Anne ini.
Wah, nggak bisa kalau misalnya kita memakai cara yang lama. Nah, dia berdiskusi dengan orang kepercayaannya, Perdana Menteri Inggris saat itu yang bernama Thomas Cromwell, dan Thomas inilah yang membisikkan sebuah rencana jahat untuk Anne. Jadi, di zaman itu, orang-orang yang ketahuan berzina, orang yang ketahuan selingkuh, orang yang ketahuan sebagai penyihir, dia akan dihukum mati dengan cara yang mengenaskan. Dan Thomas Cromwell ini yang menyuruh Raja Henry untuk memberikan tuduhan palsu sama Anne. Tuduhannya Anne sudah berselingkuh dengan banyak pria dan melakukan hubungan incest dengan kakaknya sendiri, si George Boylan itu. Nah, awalnya Raja Henry menolak karena bagaimanapun dia cinta sama si Anne ya. Tapi gimana dong? Dia sudah mulai tua, anak laki-laki pun nggak dapet, kemudian lagi bucin sama si Jane-nya. Akhirnya oke lah, saya setuju. Saya akan menghembuskan tuduhan-tuduhan palsu itu. Dan karena si Raja Henry itu udah bener-bener pengen pisah kan sama si Anne, pengen kawin dia sama si Jane. Akhirnya di tahun 1536 ya, Anne dituduh melakukan perzinahan, incest dan pengkhianatan kepada raja yang memungkinkan dia dihukum mati. Nah, gak lama dari itu, 5 hari setelah 5 hari setelah Raja Henry mengumumkan bahwa Anne Boleyn, istri saya, sudah melakukan pengkhianatan, perzinahan dan incest, dia ditangkap bersama 4 orang tertuduh yang sebenarnya tidak bersalah sama sekali. 4 orang laki-laki yang dituduh melakukan perzinahan sama si Anne itu ditangkap juga. Anne-nya ditangkap, George-nya juga ditangkap. 6 orang itu ditangkap. Ya, jadi 5 orang pria ini dihukum mati pada tanggal 18 Mei 1536 dan si Anne masuk penjara. Di penjara itu dia menyaksikan kematian kakaknya sendiri yang gak bersalah. Di penjara itu, pada hari kematian kakaknya, dia melihat dari sebuah lubang kakaknya dipenggal oleh kapak, ya. Dan kakaknya melihat ke arah Anne dan mereka berdua hanya bisa berpandangan tanpa melakukan pembelaan. Karena di zaman itu kalau misalnya raja sudah berkata A, ya sudah A gitu. Dan Anne pun di situ menyadari bahwa hari kematiannya sebentar lagi, yaitu besoknya. Tanggal 18 Mei kakaknya dieksekusi, Anne dieksekusi besoknya. Rencananya eksekusinya akan berjalan di pagi hari. Bahkan katanya pada malam eksekusi Anne Boleyn sama sekali tidak bisa tidur karena dia berusaha latihan. Kalian tahu latihan apa? Latihan dipenggal. Jadi dia meminta penjaga penjaranya untuk mencarikan dia sebilah balok yang mirip dengan balok tempat orang dieksekusi. Dan semalaman itu Anne mencoba ngepasin lehernya ya, biar nanti para algojonya nggak salah motong. Karena zaman dulu ada yang dipotong pakai kapak, ada yang dipotong pakai pedang. Nah, biasanya yang kena agak apas itu dipotong pakai kapak. Kalau algojonya enggak pinter-pinter banget, dia bisa salah sasaran dan itu lebih menyakitkan. Nah, makanya untuk mempermudah eksekusinya, Anne berlatih untuk bisa menyimpan kepalanya di tempat yang paling pas. Dia nggak bisa tidur saat itu, dan di situ dia pun menulis surat untuk suaminya, Raja Henry VIII. Jadi kan si Anne itu dihukum dengan cara dipancung dengan pedang, dan itu tuh masih dianggap baik. Sebagian masyarakat menganggap bahwa cara kematian Anne itu masih dianggap sebagai salah satu bukti cinta Henry pada Anne, karena yang lainnya kan dihukum pakai kapak, sementara Anne dihukum pakai pedang. Di saat itu, eksekusi mati menggunakan pedang dianggap eksekusi mati yang paling ringan karena korbannya bisa ditebas dalam waktu yang singkat dan ya ibaratnya merasakan kematiannya tidak sesakit kalau di kapak gitulah ya. Nah, Pangeran Henry pun membuat sebuah skenario bagaimana cara yang paling halus, yang paling lembut agar eksekusi pun harus selembut-lembutnya eksekusi itu menyakitkan kan ya. Jadi dia itu membuat skenario gimana caranya Anne itu melihat ke arah di mana misalnya gini,
Algojo-nya ada di sebelah kiri nih. Anne itu nanti akan dibuat skenario dia harus melihat ke arah kanan, melihat Algojo. Jadi akan ada 2 Algojo. Nanti Anne akan mengira Algojo ini akan memotong lehernya, padahal di saat itulah Algojo yang satunya lagi datang untuk memotong kepala Anne. Nah, eksekusi mati biasanya kan dilakukan di menara tower Inggris ya, yang mana bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat, dan kematiannya mengirimkan gelombang kejutan di seluruh negeri karena ini adalah kali pertama seorang ratu dipancung di depan rakyatnya sendiri. Dan menariknya, biasanya ketika seseorang akan dieksekusi mati, dia diperbolehkan untuk memberikan pidato terakhir kepada rakyat yang menontonnya. Dan di situ kalian tahu apa yang diucapkan oleh Anne Boleyn? Di situ dia bilang bahwa dia masih mencintai Raja Henry sampai detik ini. Dia tidak menyalahkan Raja Henry atas apa yang terjadi dan dia tidak berusaha untuk membela diri. Dia ingin setelah dirinya mati, Raja Henry tetap berbahagia dengan siapapun pasangannya, dan dia berharap kesejahteraan akan menyelimuti rakyat Inggris. Di situ dia tidak ada pembelaan apapun, bahwa dia bilang kalau dirinya tidak bersalah. Saya tidak melakukan apapun yang dituduhkan. Saya adalah orang yang setia, tetapi percayalah, apa yang dilakukan oleh Raja Henry adalah yang terbaik untuk saya dan saya tetap mencintainya. Nah, itulah yang membuat simpati rakyatnya, karena di akhir penghujung hidupnya Anne tidak memberikan reaksi marah atau memberontak, bahkan dia tetap mensupport apapun yang dilakukan oleh suaminya itu ya. Dan sehari sebelum kematiannya, Anne menuliskan surat yang disampaikan untuk Raja Henry yang isinya seperti ini. Dear Henry, ini adalah surat terakhirku untukmu. Besok aku akan mati. Ketika kamu membuka surat ini dan membacanya, aku akan mati dan sudah dikuburkan. Selama beberapa minggu terakhir, hidupku sangat sulit. Aku sangat takut dan aku sangat kesepian. Aku selalu berjalan di sekitar kamar memikirkanmu. Aku sebenarnya ingin dirimu membawa saya pergi dari penjara yang mengerikan ini. Tetapi sekarang aku tahu bahwa aku akan mati dan aku pun merasa tenang. Mereka memberitahuku bahwa kamu telah mengucapkan kata-kata penuh marah tentangku. Kamu mengatakan aku memiliki 100 kekasih, bukan hanya 5 orang. Dan 5 orang itu yang menyedihkannya, mereka harus meninggal karena aku. Tetapi aku tidak punya kekasih, Henry. Tidak satu pun. Kamu tahu itu. Aku adalah istri sejati bagimu, tapi kamu malah mendengarkan musuh, dan itulah mengapa aku ada di sini. Aku hanya meminta satu hal terakhir. Harap berbaik hati pada putri kita, Elizabeth. Jangan marah karenanya karena aku. Usianya masih sangat muda, belum genap 3 tahun. Aku mengirimkan kalung emas untuk diberikan padanya. Itu akan membantunya untuk mengingatku. Aku hanya memiliki leher yang kecil, jadi tidak akan sulit bagi pedang Prancis untuk memotongnya besok hari. Malam ini aku akan berdoa agar Tuhan mengampunimu. Your wife, Anne Boleyn. Jadi kalau misalnya dilihat dari ceritanya, ini ada banyak kesamaan tentang ratu pertama dan ratu kedua istri Henry ini ya. Jadi sepertinya aku melihat bahwa Anne ini mengalami karma dari tingkahnya merebut Raja Henry dari Ratu Catherine. Pada akhirnya beberapa tahun setelah ia menjadi Ratu Inggris, Raja Henry pun kepincut lagi sama dayangnya. Jadi si Jane Seymour ini adalah dayang dari Anne Boleyn. Oke, ya. Jadi ya, menjadi Ratu Inggris itu tidak semenyenangkan yang orang-orang pikir. Ada banyak aturan yang harus diikuti. Kemudian kalau seandainya kita menolak keinginan raja, ada konsekuensi yang harus diterima. Dan konsekuensi yang paling menyedihkan ada di si Anne Boleyn ini. Kalau Ratu Catherine kan dia diceraikan lalu diasingkan. Nah, si Anne ini yang ketiban sial karena dia dituduh melakukan perzinahan hingga harus dihukum mati. Oke, dan akhirnya meninggallah ya Anne Boleyn, dan dia dikuburkan dengan pemakaman yang sangat menyedihkan. Tidak seperti Ratu Catherine yang dimakamkan dengan
apa ya, dengan sangat layak gitu ya, diberikan upacara yang sangat layak. Ratu Anne ini dia dikubur sebagai rakyat yang berdosa. Jadi dia dikubur di apa ya, di tempat yang tidak semestinya, tidak dikasih peti gitu ya, cuma dimasukin aja gitu. Udah kayak gitu dikubur dalam keadaan yang sangat tidak layak dan tidak ada kayak nama di situ, sehingga rakyat Inggris juga mudah untuk melupakan tempat di mana Ratu Anne dikuburkan. Baru dalam kepemimpinan, kalau nggak salah Ratu Elizabeth gitu ya, anaknya atau yang mana, nanti akan aku konfirmasi. Barulah kuburan Anne itu dibongkar dan ditata kembali, diberi nama agar rakyat Inggris dapat mengingat Ratu Anne sebagai salah satu ratu yang bersejarah dan memberikan kontribusi positif di negara Inggris. Gitu. Jadi sekian dulu ya cerita tentang Ratu Anne, dan akan berlanjut di video selanjutnya menceritakan tentang istri ketiga Raja Henry VIII, yaitu si Jane Seymour, yang mana dia adalah satu-satunya istri yang berhasil memberikan anak laki-laki buat Raja Henry. Penasaran? Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Maaf kalau salah kata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.